Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Wulandari, NPM 20751004, Program Studi Agribisnis 3A Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjawab mengenai tugas mata kuliah Tata Niaga pertemuan 12. Soal yang pertama yaitu, jelaskan macam-macam pasar yang terjadi pada tata niaga pertanian. Jawab. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli di mana masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kemudian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja atau penjual tunggal dan bebas untuk menentukan harga. Kemudian ada pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada beberapa penjual. Kemudian ada pasar monopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Kemudian ada pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana terdapat beberapa pembeli di mana masing-masing pembeli cukup besar untuk dapat mempengaruhi harga barang yang dibelinya. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pasar lelang dan subterminal terminal agribisnis. Apa kaitannya dengan sistem pemasaran komoditas pertanian di Indonesia? Pasar lelang adalah pasar terorganisir sebagai sarana bertemunya para penjual seperti petani atau kelompok tani dengan pembeli seperti pedagang, pabrikan, atau eksportir. Pasar lelang memiliki ketentuan tertentu di mana mekanisme penentuan harga ditentukan dari harga penawaran tertinggi. Kemudian ada STA atau Subterminal Agribisnis adalah lembaga pemasaran yang memerankan fungsi business leader bagi pelaksanaan manajemen rantai pasokan sehingga produk petani dapat didistribusikan ke sentra konsumen secara efisien. STA menjadi pasar tempat petani atau kelompok tani atau gapotan memasarkan produknya secara langsung. Dengan demikian dapat diakses dan bermanfaat langsung bagi petani atau kelompok tani atau gapoktan. Kaitannya yaitu subterminal agribisnis atau STA sebagai infrastruktur pemasaran berdasarkan konsep dari Badan Agribisnis Departemen Pertanian tahun 2000, Tanjung 2001 dan Sukma Dinata tahun 2001. Pada intinya diharapkan bermanfaat untuk yang pertama yaitu memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis karena mencangkup sebagai pusat transaksi hasil-hasil agribisnis, memperbaiki struktur pasar, cara dan jaringan pemasaran sebagai pusat informasi pertanian, serta sebagai sarana promosi produk pertanian. Kemudian yang kedua, mempermudah pembinaan mutu-mutu hasil agribisnis yang meliputi penyediaan tempat sortasi dan pengemasan, penyediaan air bersih, es gudang atau cool room dan cold stock, melatih para petani dan pedagang dalam penanganan dan pengemasan hasil-hasil pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai wadah bagi pelaku agribisnis untuk merancang bangun pengembangan agribisnis, mensinkronkan permintaan pasar dan dengan manajemen lahan, pola tanam, kebutuhan saprodi, dan permodalan serta peningkatan SDM pemasaran. Kemudian yang keempat, peningkatan pendapatan daerah melalui jasa pelayanan pemasaran
Dan yang kelima sebagai pengembangan agribisnis dan wilayah. Kemudian soal nomor 3 yaitu faktor-faktor apa saja yang menentukan sifat dan bentuk pasar? Terangkan dengan menggunakan contoh-contoh. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pasar yaitu yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Contohnya ada penjual sayuran, buah, daging, kemudian ada pembeli yang mengkonsumsi sayuran, buah, dan daging. Yang kedua yaitu adanya barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Contohnya, penjual buah harus memiliki stok buah yang banyak dan beragam untuk dijual, begitupun dengan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu adanya jenis barang yang diperjualbelikan. Contohnya, penjual buah harus memiliki persediaan buah, kemudian penjual sayur harus memiliki persediaan sayur, dan penjual daging harus memiliki persediaan daging, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu adanya sistem transaksi antara pembeli dan penjual. Contohnya yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan menerima suatu barang atau jasa, kemudian penjual menerima sebuah uang sebagai alat transaksi. Kemudian soal nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan oligopoli dan oligopsoni? Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya struktur pasar seperti ini? Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Kemudian, oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antar pedagang. Kemudian faktor penyebab yang timbul yaitu yang pertama, skala ekonomis. Pada umumnya perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Kemudian soal nomor 5 yaitu uraikan bentuk struktur pasar suatu komoditas yang ada di sekitar Anda. Menurut Anda, siapa yang paling diuntungkan dan paling dirugikan? Di sini saya mengambil contoh pasar di dekat tempat tinggal saya, di mana struktur pasar bersifat sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan masing-masing tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti oleh pembeli. Dalam hal ini, pihak yang diuntungkan yaitu para konsumen karena harga yang ditetapkan yaitu berasal dari biaya rata-rata minimum. Sedangkan pihak yang dirugikan yaitu pihak produsen karena keuntungan yang diterima dalam skala normal. Demikianlah jawaban soal mata kuliah Tata Niaga Pertanian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.